Baik, perkenalkan nama saya Iko Muhammad Jayadi Surya. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok untuk melakukan demo project mata kuliah pemrograman web lanjut. Jadi di sini kami ditugaskan untuk membuat sebuah sistem informasi yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penjadwalan terhadap pinjaman akun Zoom fakultas. Nah, sedikit informasi sebelumnya, jadi proyek UAS ini telah kami hosting sehingga nantinya dapat diakses melalui internet. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke demonya. Yang pertama, di sini akan disuguhkan halaman login. Nah, pada halaman login ini kita akan diharuskan menginputkan alamat email dan password yang sudah terdaftar. Jadi, jika belum memiliki email dan password yang sudah terdaftar, kita dapat menggunakan fitur register di sini. Nah, di fitur register ini kita akan menginput nama, kemudian level, email, dan password yang baru. Nah, di level ini terdapat dua jenis user, yaitu admin dan juga user. Nah, karena saya sudah membuat admin dan juga usernya, kita langsung saja login. Jadi di sini saya menggunakan dua browser. Yang pertama yaitu Google Chrome yang akan saya gunakan untuk login sebagai admin. Kemudian yang kedua yaitu Microsoft Edge yang akan saya gunakan login sebagai user. Oke. Setelah login menggunakan admin, di sini kita bisa lihat disuguhkan dengan halaman dashboard. Nah, pada halaman dashboard ini terdapat beberapa informasi penting. Yang pertama yaitu jumlah akun Zoom yang dapat digunakan, kemudian total request, kemudian ada jumlah user. Kemudian yang terakhir di sini ada list akun Zoom beserta nama akun, kapasitas, dan juga statusnya. Kemudian lanjut ke menu selanjutnya. Di sini ada menu akun Zoom, di mana di sini hanya dapat diakses oleh admin. Di sini admin dapat melakukan create, read, update, dan juga delete akun Zoom. Di sini saya contohkan untuk create-nya. Kemudian di sini akan saya set statusnya sebagai selesai. Oke, jadi berhasil ditambahkan akun yang baru. Jadi kemudian di sini kita dapat juga mengeditnya. Oke, setelah edit juga berhasil. Kemudian di sini juga terdapat button delete juga untuk menghapus akun yang telah dibuat sebelumnya. Jadi di sini jika kita delete maka akan tertampil alert. Jika kita klik OK maka data akan terhapus. Oke, berhasil dihapus. Kemudian di sini di menu selanjutnya ada menu peminjaman. Nah, di menu peminjaman ini admin dapat melihat semua request yang telah dibuat oleh user. Di sini contohnya terdapat button untuk menghapus akun yang telah selesai digunakan, kemudian dapat mengedit atau mengapprove atau reject akun yang telah di request oleh user. Kemudian terdapat fitur history. Nah, fitur history ini nantinya akan berisi histori peminjaman dari request pinjaman yang dibuat oleh user. Di sini karena belum ada, jadi kita kembali dulu. Kemudian yang terakhir di sini ada jadwal.
Nah, di jadwal ini akan menampilkan list peminjaman yang telah di-approve oleh admin. Jadi di sini hanya peminjaman yang telah di-approve saja yang ditampilkan. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke usernya. Nah, pada halaman user, pertama kita akan disuguhkan juga halaman dashboard yang sama seperti yang ada di admin. Jadi di sini ada jumlah akun Zoom, kemudian total request, jumlah user, dan list akun Zoom yang dapat digunakan beserta statusnya. Kemudian di sebelah kiri terdapat menu pinjaman, sedikit tambahan dari menu admin. Jadi di sini sebelumnya kita dapat melihat dan membuat request peminjaman. Sementara tadi di menu admin kita hanya dapat mengedit dan melihat. Kemudian di sini kita bisa request. Nah, untuk mencari akunnya kita bisa menggunakan button search itu. Nantinya akan ditampilkan sebuah pop-up akun yang tersedia. Jika statusnya dipinjam, maka tidak akan dapat dipilih. Kemudian jika statusnya selesai, baru dapat dipilih. Seperti itu. Jadi saya kembalikan dulu. Kemudian di sini terdapat button delete yang nantinya akan ada jika akun telah dikembalikan. Jika akun belum dikembalikan, maka button ini tidak akan ada. Kemudian selanjutnya ada di menu jadwal. Menu jadwal ini kita akan dapat melihat request peminjaman yang telah di-approve oleh admin. Oke, kemudian saya akan langsung demokan dari awal, dari pembuatan akun sampai peminjaman dari sisi user. Oke, pertama kita akan buat akunnya terlebih dahulu menggunakan admin. Oke, di sini saya tambah data. Kemudian namanya adalah akun Zoom demo. Kemudian kapasitasnya adalah 100. Statusnya saya set selesai. Oke, berhasil dibuat. Kemudian kita akan lanjut ke sisi user. Nah, di sisi user kita bisa lihat di dashboardnya, maka akan otomatis ditambahkan list akun Zoom tadi yang telah dibuat dengan statusnya. Kemudian kita bisa pilih di tambah pinjaman. Di sini kita bisa search akun tadi, Zoom demo, kemudian nama katanya tes. Durasinya. Kemudian di sini juga akan menginputkan email, nantinya akan dikirimkan informasi detail mengenai room dan juga password akun yang dimiliki oleh akun tersebut. Kemudian kita submit. Oke, request telah berhasil dibuat. Jadi di sini belum ada statusnya, dan juga kita bisa lihat akun yang dipinjam tadi masih belum statusnya masih selesai. Jadi sekarang kita pergi ke admin, kita approve peminjaman tersebut. Jadi bisa dilihat di sini belum ada status. Nah, kita akan approve. Nah, nantinya ketika admin mengapprove
request ini, maka secara otomatis sistem akan mengirimkan email ke alamat email user yang tadi membuat request tersebut. Kita submit. Oke, request berhasil diperbarui. Kemudian bisa dilihat keterangannya di approve dan statusnya sedang digunakan. Nah, setelah kita tadi approve, maka akun yang tadinya kita buat tersebut statusnya akan otomatis berubah menjadi dipinjam ketika status pembinjaman di approve. Oke, kemudian kita cek emailnya apakah sudah terdapat email dari sistem. Nah, di sini sudah bisa dilihat. Oke, bisa dilihat di sini. Ini adalah email yang dikirimkan oleh sistem tadi. Jadi di sini intinya akan diberikan detail terkait room yang bisa digunakan dan passwordnya. Oke, jadi ketika kemudian bisa dicek di jadwal, maka akan ditambahkan ke jadwal. Kemudian kita bisa cek di jadwal. Selanjutnya kita bisa cek pada jadwal apakah sudah ditambahkan. Nah, bisa kita lihat, nah request tadi sudah ditambahkan pada jadwal. Ya, dengan akun yang dipinjam, kemudian nama kelihatannya dan tanggalnya. Kemudian kita juga dapat melihat detail dari request pinjaman tadi. Nah, di detail pinjaman ini terdapat nama akun yang dipinjam, nama kegiatan, kemudian deskripsinya, kemudian ada tanggal dan jam dan durasinya serta statusnya. Selanjutnya kita berpindah pada user. Nah, di sini tadi bisa dilihat pada dashboard juga sama seperti pada admin, dipinjam, kemudian pada jadwal juga sudah ditambahkan jika di approve. Kemudian kita bisa lihat list request yang dibuat oleh user. Jadi sedikit informasi ketika nantinya user, jadi sedikit informasi pada list peminjaman ini nantinya hanya bisa dilihat oleh user yang membuat request tersebut. Jadi misalnya ada user lain tersebut, misalnya ada user A membuat peminjaman, maka si user B dapat melihat request pinjaman yang dibuat oleh user A. Jadi seperti itu teknisnya. Kemudian lanjut ke demonya tadi. Di sini jika keterangan sudah di-approve dan statusnya sudah sedang digunakan, maka akan muncul button untuk mengembalikan akun tersebut jika sudah selesai digunakan. Oke, kita anggap sudah selesai digunakan. Nah, akan tampil nama akun Zoom yang dipinjam, kemudian ada button kembalikan akun. Kita klik. Nah, akan terdapat informasi akun Zoom telah dikembalikan. Setelah akun Zoom dikembalikan, nantinya akan terdapat button untuk menghapus akun, untuk menghapus request yang telah dibuat sebelumnya. Oke, kita oke saja. Request berhasil dihapus. Kemudian kita kembali lagi. Kita lihat pada menu
dashboard apakah akun yang telah dikembalikan tadi statusnya sudah selesai. Oke, bisa kita cek statusnya otomatis berubah menjadi selesai ketika dikembalikan oleh user. Kemudian kita cek pada menu jadwal apakah pada jadwal sudah dihilangkan untuk peminjaman yang dibuat tadi. Bisa kita lihat pada jadwal peminjaman, peminjaman yang telah kita buat tadi sudah dihapus pada menu jadwal. Sehingga nantinya di sini hanya terdapat request yang masih di-approve atau belum dikembalikan oleh user. Kemudian kita kembali ke menu admin. Nah, di sini pada menu admin bisa kita lihat pada listnya. Di sini terdapat button history. Nah, pada history di sini terdapat request peminjaman yang telah dihapus oleh user. Dari nama akun, kegiatan, tanggal, jam, durasi, dan di sini kita bisa merestorenya kembali. Baik, jadi seperti itu demonya. Dimulai dari pemudahan akun Zoom, kemudian pemudahan request yang dilakukan oleh user. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat salah kata pada penyampaian tadi, atau mungkin ada beberapa hal yang bisa kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.